Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Bellamy yang akan menyelinap ke Gunung Cuaca dibantu oleh Lincoln yang akan berpura-pura menjadi Reaper. Agar penyamarannya sukses, Lincoln membalurkan darah hewan ke wajahnya dan mengoleskan kapur agar terlihat meyakinkan. Dalam perjalanan, Lincoln menceritakan tentang pengalamannya saat dibawa masuk ke dalam bunker. Pertama-tama pakaiannya dilucuti semua. Kemudian ia disiram air panas, disemprot dengan berbagai hal, disuntik dengan banyak jarum suntik dan berbagai pembersihan lainnya. Jadi jangan sampailah itu terjadi kepada Bellamy. Rencana mereka harus berjalan dengan mulus. By the way, Bellamy juga akan berpura-pura sebagai seorang Grounders. Sementara itu di Arcadia, kaum Sky People kedatangan Indra dengan prajuritnya, di mana Ken mengundang mereka agar bisa berlatih bersama. Morning. Namun hari pertama tak selalu berjalan lancar. Salah satu prajurit Indra melihat Murphy, dan sepertinya mereka menaruh kebencian terhadap Murphy. Karena pada saat insiden pembunuhan 18 warga Trikru, Murphy juga ada di sana. Alhasil, Grounders tersebut mencoba memprovokasi Murphy dengan berkata, "Seharusnya kau dibakar bersama dengan temanmu." Yang dimana tentu saja membuat Murphy tersulut dan langsung menonjok si Grounders. Terjadilah kericuhan akibat tindakan Murphy itu. Di momen itu Telo hanya menonton, seolah-olah dirinya merasa menang karena ia telah berulang kali memperingatkan Abby dan Ken bahwa perjanjian perdamaian dengan Grounders bukanlah keputusan yang tepat. Tapi tenang saja teman-teman, kericuhan itu tidak berlangsung lama karena Ken dan Indra dengan segera menghentikannya. Sementara itu, Clark dan Mayor Byrne berada di Tondisi bersama Lexa untuk mendiskusikan rencana mereka. Clark memberitahukan tentang Bellamy yang menyelinap masuk ke bunker Gunung Cuaca. Dan setelah Bellamy berhasil mematikan kabut asam, barulah mereka akan menyerang. Akan tetapi, rencana Clark tidak diterima para Grounders. Cara yang mereka inginkan adalah bersikap brutal, langsung menyerang Gunung Cuaca tanpa rencana lain. Hal itu memicu pertengkaran antara Clark dan salah satu prajurit Lexa yang bernama Queen. Bukan pertengkaran sih, lebih ke perdebatan. Rupanya perdamaian antara Grounders dan Sky People tak semudah yang dibayangkan. Meskipun Heda sudah memutuskan damai, pribadi dari masing-masing Grounders yang kehilangan orang terkasihnya akibat Sky People membuat perdamaian antara mereka menjadi menyulitkan. Bahkan saat Clark berjalan-jalan di hutan untuk mencari udara segar, Queen sengaja mengikuti Clark agar bisa membunuhnya. Di situ Clark pun berusaha untuk kabur dari teror berbahaya Grounders Queen. Di momen percobaan ia kabur, Clark berpapasan dengan Byrne yang tangannya sudah buntung sebelah. Wanita itu memperingatkan Clark untuk lari, dan kemudian dia meninggoy dunia. Alhasil Clark langsung melarikan diri sejauh mungkin. Tapi pada akhirnya ia berhasil tertangkap oleh Queen dan hampir saja terbunuh kalau Lexa tidak datang pada waktu yang tepat, melayangkan pisau tajam tepat di tangan Queen. Setelah itu Lexa mempersilahkan Clark untuk membunuh Queen, dikarenakan Queen telah melanggar aturan yaitu mencoba membunuh aliansi. Di situ Clark tentu saja tidak bisa melakukannya. Dan tiba-tiba terdengar suara makhluk yang menggeram dari kejauhan. Lexa menyebutnya dengan Pauna. Sebelum lari, Lexa menyabet kaki Queen agar Pauna menyantapnya terlebih dahulu, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. By the way guys, si Byrne tadi bukan terbunuh oleh Queen ya, itu tangannya bisa buntung karena Pauna. Siapakah sebenarnya sosok Pauna? Setelah itu Clark, Lexa dan satu prajuritnya kabur bersama. Namun keberuntungan sedang tidak memihak mereka.
karena mereka malah masuk bersembunyi ke sarang Pauna. Dan kala itulah Pauna menunjukkan wujud aslinya yang merupakan seekor gorila berukuran besar. Pauna langsung menyerang prajurit Lexa dan tanpa perlawanan apapun prajuritnya langsung meninggoy. Clark mencoba menembaki si Pauna, akan tetapi makhluk itu sangat kuat. Beberapa peluru yang menembus kulitnya tidaklah membuat gorila besar itu tumbang. Ketika Clark dan Lexa berusaha melarikan diri, Lexa terjatuh dan tangannya terkilir, membuat Clark harus bersusah payah menyelamatkannya. Pauna benar-benar gorila yang ganas dan kelaparan. Untungnya, Clark dan Lexa berhasil menemukan tempat yang aman. Clark mengunci pintu tempat tersebut menggunakan pedang milik Lexa. By the way guys, sepertinya tempat tersebut adalah bekas kebun binatang dulunya. Dan Pauna merupakan gorila yang berhasil bertahan hidup, lalu berevolusi menjadi gorila yang ganas dan mengerikan. Di Arkadia, Murphy nampaknya mendapatkan hukuman untuk bersih-bersih, karena tadi dia sempat memicu perkelahian dengan kaum Grounders. Telo tiba-tiba mendatanginya dan meminta Murphy untuk mengantarkannya ke makam mendiang putranya yaitu Wells. Daripada Murphy berdiam saja dengan alat pel, lebih baik dirinya mengantarkan Telo. Pada saat yang sama, prajurit Indra dan para penjaga bahtera sedang melakukan latihan bersama. Para prajurit Grounders hanya berlatih bela diri dan mengayunkan pedang. Menurut Ken, hal itu tidak begitu cukup. Ia ingin Grounders juga memegang senjata api, karena kaum Grounders juga punya senjata api. Tetapi Indra melarang keras prajuritnya untuk tidak pernah menyentuh senjata api. Ken agak bingung kenapa Indra bersikeras tidak memperbolehkan pasukannya memegang senjata api. Kemudian Octavia menceritakan pada Ken bahwa kaum Grounders memiliki kepercayaan terhadap ramalan. Jika mereka memegang senjata api, maka kaum Grounders akan saling membunuh dan kaum Orgun akan menghancurkan desa mereka. Di sisi lain, dalam perjalanan, Telo meminta maaf kepada Murphy atas apa yang dialami olehnya. Semua orang yang dihukum mati oleh Telo, termasuk ayahnya Murphy, semuanya masih teringat jelas di dalam benaknya Telo. Jadi bisa dibilang Telo merasa sangat bersalah lah. Namun Murphy di situ tidak mau membahasnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat pesawat The 100 berada. Saat hari sudah gelap, Telo masih berada di kuburannya Wells. Ia sangat menyayangkan kematian putranya itu dan berharap jika Wells masih hidup sampai sekarang. Murphy di situ menceritakan tentang bagaimana Wells bisa mati, yaitu karena ditusuk oleh seorang anak kecil yang dendam kepada Telo. Jadi, kematian Wells adalah salahnya Telo. Dan jika saja Telo tidak mengirimkan Wells bersama 99 remaja lainnya, Wells tidak akan berakhir mati. Anak-anak lainnya yang gugur juga tidak akan bernasib sama. Telo kemudian menjawab, "Kalau aku tidak mengirim kalian ke sini, kalian akan tetap mati bersama semua warga Bahtera termasuk aku karena kehabisan oksigen." Hal itu membuat Murphy terdiam dan di situ Telo mengajak Murphy untuk bermalam di pesawat The 100 karena hari sudah malam. Di sana, Telo mengutarakan kepada Murphy bahwa mereka berdua memiliki kesamaan. Sama-sama pernah melakukan kesalahan, lalu sama-sama pernah tersiksa oleh kaum Grounders. Lalu sama-sama pernah dikhianati oleh rekan sendiri dan dipenjarakan. Telo mengerti jika Murphy merasa tidak semua teman-temannya bisa menerima Murphy. Maka dari itu, Telo mengajak Murphy untuk mencari sebuah tempat yang bisa menerima semua orang. Tempat itu bernama City of Light. Ada sebuah keluarga yang pernah memberitahukan tentang tempat tersebut kepada Telo. Namun di situ sepertinya Murphy menganggap tempat itu hanyalah dongeng belaka. Di Arkadia, para Grounders masih terus berlatih dengan pedang mereka. Akan tetapi saat mereka akan selesai, tiba-tiba Octavia menantang Indra untuk bertarung dalam rangka latihan bersama. Tapi di situ Indra juga men-challenge Octavia untuk melawan terlebih dahulu anak buahnya. Kalau bisa mengalahkan anak buahnya, baru deh Indra mau melawan Octavia. Let it go. She wants more. Oblige her. Namun hasil akhirnya tentu saja Octavia kalah telak.
Tetapi berkali-kali wanita itu terjatuh, berkali-kali juga dia bangkit berdiri dan terus berusaha melawan, sampai membuat anak buah Indra pun hampir kewalahan. Pada akhirnya, pertarungan pun terhenti di saat Octavia sudah tidak bisa lagi bangkit karena kesakitan dan juga kelelahan. Ken dengan segera menghampirinya untuk memberikan pertolongan. Singkat cerita, Octavia sudah diobati oleh perawat di ruangan medis. Tiba-tiba Indra mengunjunginya dan duduk di sampingnya. Di situ, Indra mencemooh kemampuan bertarung Octavia yang sangat buruk. Tetapi ia juga sangat respect dan mengagumi keteguhan hati Octavia yang tidak gampang menyerah. Keteguhan jiwa seperti itu langka dan harus dibimbing. "Aku bisa menjadikanmu pejuang yang sangat hebat, Octavia," ucap Indra. Ia menawari Octavia untuk menjadi muridnya. Tentu saja Octavia bersedia dan katanya latihan mereka akan dimulai dari besok. Kembali ke sisi Clark dan Lexa. Tangannya Lexa yang misalah pun dibantu dibuatkan pengikat oleh Clark. Di momen itu, Lexa bertanya kenapa Clark repot-repot menyelamatkannya. Akan lebih mudah bagi Clark untuk meninggalkan Lexa dan menyelamatkan dirinya sendiri. Clark memang seseorang yang kuat, tapi masih memiliki banyak kelemahan. Tidak sanggup membunuh Queen dan tidak bisa meninggalkanku. Itu adalah kelemahanmu, Clark, ujar Lexa. Tapi alasanku menyelamatkanmu adalah karena aku sangat tidak mengharapkan Grounders lain yang menjadi Heda. Apalagi Grounders seperti Queen, ucap Lexa. Mendengar hal itu, Lexa tersenyum dan mengatakan jikalau dirinya mati, maka jiwanya akan tetap ada dan berpindah pada Heda berikutnya. Sebelum Clark bisa menanyakannya lebih lanjut, mereka berdua dikejutkan dengan suara dobrakan pintu yang keras. Pauna si gorila berhasil menemukan Clark dan Lexa. Untungnya di situ Clark memiliki ide yang jenius dengan membuat si Pauna masuk dan mereka berdua keluar dari tempat tersebut, membuat si Pauna terkunci di dalam. Meskipun kuat, tapi si Pauna hanyalah makhluk bodoh yang tidak tahu kalau pintu tersebut harus dibuka ke dalam. Otomatis tidak bisalah didobrak. Sin akhirnya menyorot Bellamy dan Lincoln yang hampir sampai di pintu masuk bunker Gunung Cuaca. Lincoln bisa tahu karena ia mengingat semua momen saat dirinya masih menjadi Reaper. Sekarang, rencana mereka adalah membuat pasukan Orgun membukakan pintu saat Lincoln berpura-pura menyerahkan Bellamy. Setelah itu, mereka berdua akan membunuh petugas pintu bunker. Dan Bellamy bisa sukses menyusup ke dalam bunker. Akan tetapi di luar dugaan, mereka berdua malah berpapasan dengan rombongan Reaper yang juga akan menyerahkan buruan mereka. Lincoln sempat mengajak Bellamy untuk kabur dan menggagalkan misi. Tetapi Bellamy bersikeras ingin melanjutkan. Karena semakin lama mereka menunda misi penyelamatan, semakin beresiko anak-anak The 100 yang lain tidak terselamatkan. Alhasil, dengan terpaksa, Lincoln berpura-pura berhasil menangkap Bellamy dan akan menyerahkannya bersama dengan rombongan Reaper tersebut. Taking Cameron Tribaude. Singkat cerita, rombongan Reaper itu telah menempatkan Bellamy bersama beberapa tangkapan mereka yang lain. Pintu bunker terbuka. Ngising dan 3 orang pasukan Orgun muncul dari sana sambil membunyikan alat yang mendenging. Di situ, rencananya adalah membiarkan para Reaper asli mendapatkan suntikan obat red. Setelah disuntik obat red, para Reaper akan teler dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Disitulah Lincoln harus beraksi untuk membunuh 3 pasukan Orgun dan Dr. Ngising, kemudian membebaskan Bellamy untuk bisa masuk ke dalam bunker Gunung Cuaca. Akan tetapi, rencana tersebut harus buyar karena Lincoln malah tergoda melihat bagaimana para Reaper nampak sangat menikmati ketika mereka disuntik dengan obat red. Meskipun sudah sembuh, tubuh Lincoln masihlah kecanduan akan obat red. Bukannya melawan, justru Lincoln malah berlutut dan menginginkan suntikan obat red. Membuat Bellamy benar-benar terkejut. Ia berusaha melawan saat dirinya akan dibawa masuk ke dalam bunker, tapi dirinya segera dilumpuhkan oleh 3 tentara Orgun. Entah bagaimana nasib Bellamy selanjutnya, karena dia katanya akan ditempatkan di kandang untuk dikuras darahnya. Di Arkadia, diperlihatkan Indra dan pasukannya yang berhasil menangkap seekor hewan buruan dari hutan.
lalu memanggangnya dan membaginya dengan para warga Sky People. Oh iya, tidak hanya Indra, tapi anak buahnya Indra juga sekarang menaruh respect kepada Octavia. Ken yang menyadari hal itu duduk di dekat Octavia dan mengungkapkan tentang kekhawatiran terbesarnya, yaitu ketika perang melawan kaum Orgun selesai, Ken tidak tahu apakah kaum Grounders akan masih menginginkan perdamaian dengan kaum Sky People. Maka dari itu, Ken meminta Octavia menjadi mata-mata untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kaum Grounders. Ya, baiklah, jawab wanita itu. Keesokan paginya di pesawat The 100, Murphy terkejut melihat kedatangan beberapa warga Sky People ke sana. Yang ternyata selama ini Telo sudah mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepadanya. Dan mereka percaya kepada Telo tentang sebuah tempat aman bernama City of Light. Telo merencanakan hari inilah mereka semua akan berangkat. Dan Murphy juga diajak oleh Telo. Namun ia tidak akan memaksa. Murphy bebas mengambil keputusan mau ikut atau tidak. Pada akhirnya, Murphy pun memilih untuk ikut sambil mencemooh dirinya sendiri. Kenapa sekarang jadi percaya tentang tempat bernama City of Light? The 100 bersambung. Awalan episode 4 memperlihatkan momen saat Bellamy dibawa masuk ke dalam bunker, di mana sesuai apa yang dikatakan oleh Lincoln, terlebih dahulu tubuh Bellamy disterilkan dengan berbagai antivirus. Ia juga diberi beberapa suntikan dan obat yang langsung ditembakkan dengan alat ke rongga mulutnya. Semua proses itu benar-benar sangat menyakitkan. Singkatnya, saat Bellamy tersadar dari pingsannya, dia sudah berada di dalam kandang. Sontak Bellamy berusaha berontak dengan cara ngegubruk-gubruk kandangnya. Seorang wanita Grounders memperingati Bellamy untuk jangan bertindak barbar, karena biasanya kaum Orgun akan menyedot darah Grounders yang paling kuat. Tapi saat wanita itu tahu Bellamy adalah Sky People, langsung saja dia meludahi Bellamy. Aduh, tapi aku terima itu, karena tak ada yang memberitahumu bahwa Grounders dan Sky People sudah tidak bermusuhan lagi, ucap Bellamy. Tak lama kemudian, dua petugas Orgun datang untuk memilih orang yang akan mereka sedot darahnya. Karena di situ tampaknya wanita peludah yang akan diambil darahnya. Seketika itu juga Bellamy menendang-nendang kandang agar dirinya yang dipilih. Dan benar saja, dua petugas Orgun itu langsung beralih memilih Bellamy. Ngapain sih Bellamy harus berkorban? Kan dia punya misi tersendiri. Terlebih dahulu Bellamy disetrum sampai pingsan. Setelah itu dia pun digantung terbalik dengan selang-selang yang terpasang di tubuhnya. Darahnya Bellamy terlihat mulai mengalir melewati selang tersebut dan akan masuk ke tubuh kaum Orgun di ruangan sebelah yang sedang mendapatkan perawatan. Scene lalu menyorot Jasper yang sekarang tengah dilanda kekhawatiran luar biasa. Harper yang duluan menghilang, sekarang Monty juga sudah 2 hari menghilang. Maya kemarin sudah mengecek ke ruangan kandang, tapi ia tidak menemukan Monty ataupun Harper di sana. Hanya ada para Grounders. Tapi aku akan mencarinya lagi, Jasper. Bersabarlah dan jangan melakukan tindakan yang bodoh, oke? Pinta Maya. Namun seperginya Maya, Jasper merasa bahwa dirinya sekarang justru harus melakukan tindakan yang bodoh. Jasper memutuskan untuk pergi menemui Pak Dante di ruangan kerjanya. Tindakan bodoh yang dimaksud Jasper adalah menodongkan sebuah pedang ke leher Pak Dante. Di mana kedua temanku yang bernama Harper dan Monty, Pak Dante? Aku tahu kau menyembunyikan mereka. Kau sudah banyak berbohong, Pak Dante. Kau bilang tidak ada orang yang selamat dari Bahtera, padahal mereka selamat dan sekarang kau menculik kedua temanku, gertak Jasper. Di situ Pak Dante dengan jujur menjawab, ya dirinya memang menyembunyikan fakta tentang selamatnya orang-orang Bahtera. Itu semua agar Jasper dan teman-temannya tidak mencoba keluar, karena di luar sana sangat berbahaya. Tetapi soal hilangnya Monty dan Harper, Pak Dante sama sekali tidak tahu. Langsung saja Pak Dante dengan cepat membalikan keadaan sehingga Jasperlah yang tertodong pedang sekarang. Namun dengan cepat Pak Dante menurunkan pedang itu. Ia memanggil ajudannya dan segera memberi perintah untuk mencari keberadaan Dr. Singh juga si Kejo. Ayo kita cari teman-temanmu itu, ujar Pak Dante kepada Jasper. Di saat yang sama, Maya sedang berada di ruang perawatan, tengah mengecek data-data di dalam jurnal atau jadwal apalah itu.
Di sana ia melihat seorang pasien yang sedang dirawat. Di situ Maya merasa curiga melihat keterangan di monitor menunjukkan pemulihannya yang lebih cepat dari biasanya. Membuat Maya curiga dan memutuskan untuk masuk ke ruangan sebelah yang biasa mereka sebut bangsal panen. Awalnya dia menduga Monty atau Harper yang sedang disedot darahnya, tapi yang Maya lihat adalah orang lain. Meski begitu, Maya yakin orang yang ia lihat sekarang ini bukanlah Grounders. Jadi ia pun menyadarkan Bellamy dan langsung menanyakan apakah dia berasal dari Bahtera. Aku dari Bahtera, jawab Bellamy. Setelah itu Maya bertanya, apakah Bellamy mendapatkan pesan dari Jasper? Mendengar pertanyaan itu, Bellamy pun yakin jika wanita Orgun di hadapannya ini adalah Maya yang diceritakan oleh Clark. Tetapi, tiba-tiba ada seorang petugas yang masuk ke bangsal panen. Petugas itu bernama Lovejoy, membuat Maya sangat terkejut dan panik. Untung saja Maya sudah melepaskan alat pendeteksi denyut jantung, sehingga ia bisa beralasan bahwa Grounders yang sedang disedot sudah meninggoy. Makanya Maya masuk ke sini. Lovejoy lantas menarik tuas yang berfungsi untuk menurunkan Grounders panen dari gantungan. Ketika sudah diturunkan, barulah Bellamy melancarkan aksinya. Ia langsung berusaha membunuh Lovejoy, meskipun di awal sangat kewalahan karena kunang-kunang masih ada di kepala Bellamy. Bagaimana tidak, sudah dibius, digantung, diambil darah pula. Untung saja wanita Grounders peludah membantunya dengan memegangi tangan Lovejoy sekuat mungkin, sehingga Bellamy bisa mencekik petugas itu sekuat tenaga sampai meningsoi. Oh iya, Maya juga tadi sempat ngebantu nusuk bahunya Lovejoy ya. Pengalaman pertamanya melihat seseorang melakukan pembunuhan membuat Maya cukup kena mental. Tapi ia tahu Bellamy terpaksa dan harus melakukannya agar selamat. Bersamaan dengan itu, terlihat Harper yang sudah sangat lemah akan dibor lagi oleh Dr. Ngising. Monty sudah tidak kuat lagi melihatnya. Namun untungnya Pak Dante dan Jasper datang di waktu yang tepat, memerintahkan Ngising untuk berhenti. Wanita itu lalu ditangkap dan Pak Dante memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan si Ngising. Pak Dante menyuruh Jasper dan teman-temannya untuk berkemas. Mereka semua boleh pergi dari tempat ini karena Pak Dante merasa mereka semua tidak akan aman lagi berada di bunker Gunung Cuaca. Aku akan menemui si Kejo, ujar Pak Dante. Singkat cerita, Bellamy sudah mengenakan pakaiannya Lovejoy, sementara jasadnya Lovejoy dibuang ke tempat pembuangan yang ada Reaper-nya. Misi yang harus Bellamy lakukan pertama-tama adalah melakukan kontak dengan Clark melalui radio yang digunakan oleh Jasper di galeri seni. Namun sebelum bergegas pergi, Maya membantu Bellamy melepaskan chip pelacak di tangannya. Kemudian chip itu diletakkan di dalam kandang. Sementara itu, Clark dan Abby bersama rombongan Sky People dan Grounders sedang dalam perjalanan menuju Arcadia. Clark harus memeriksa radio, apakah Bellamy berhasil masuk ke bunker Gunung Cuaca atau tidak. Sedikit informasi guys, saat rombongan Sky People pergi ke Town DC dan sudah menjalin perdamaian, Ken, Octavia, dan sebagian pasukan Sky People kembali ke Arcadia. Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, mereka sudah ada di Arcadia. Sedangkan Clark, Abby, Byrne, dan sisa pasukan Sky People masih menetap di Town DC untuk membahas strategi perang, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya. Maaf ya guys, seharusnya Bang Sam menginfokan ini di episode sebelumnya biar gak pusing. Namun tanpa Clark dan rombongan sadari, dari kejauhan terdapat 2 tentara Orgun yang sedang mengintai dan siap untuk menembak Clark menggunakan sniper. Untung saja Octavia, Indra, dan pasukan Groundersnya berpatroli di daerah itu, sehingga tembakan si orang gunung meleset karena kepalanya tertusuk anak panah. Bukan kepalanya sih, lebih ke leher atau tengkuk. Sayangnya meskipun meleset, tembakannya tetap mengenai salah satu Grounders yang mengawal Clark. Satu tentara Orgun yang masih hidup segera diserang dan dihajar oleh Octavia. Meskipun baru dilatih 2 hari oleh Indra, tapi kemampuan bertarung Octavia sudah jauh lebih baik, sehingga bisa mengalahkan si Orgun. Saat Octavia akan membunuhnya, Clark datang menghentikan. Karena katanya mereka harus membiarkan Orgun tersebut hidup agar bisa digali informasi darinya. Kemudian di situ, di dalam tas tentara Orgun, Octavia menemukan foto Clark dan Lexa yang dilingkari spidol merah, yang mengindikasikan bahwa Clark dan Lexa sudah diincar oleh kaum Orgun. Hebat sekali kaum Orgun dalam mengumpulkan informasi,
sampai mereka bisa tahu siapa pemimpin Grounders dan Sky People. Sebenarnya Abby sih pemimpin Sky People saat ini. Tapi bahkan kaum Grounders pun menganggap bahwa Clark lah pemimpin kaum Sky People. Singkat cerita, rombongan Clark dan Indra telah sampai di Arcadia. Prajurit Grounders tadi segera mendapatkan pertolongan dari Abby. Namun sayangnya nyawa prajurit itu tidak bisa terselamatkan. Indra terlihat kesal karena prajuritnya mati sedangkan tentara Orgun masih hidup. Dan dirinya juga tidak diperbolehkan untuk menyiksa tentara Orgun itu, makanya dia kesal. Tapi menurut Clark, si tentara Orgun mungkin saja akan langsung bicara tanpa perlu disiksa sebab mereka sudah menyelamatkan nyawanya. Oh iya, si tentara Orgun belum bisa ditanyai karena tidak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Tapi gimana caranya mengobati si tentara Orgun kalau pakaian hazmatnya tidak boleh dilepas? Raven di situ berkata, dirinya bisa membersihkan dan memperbaiki ruang kedap dalam 20 menit, sehingga nanti si tentara Orgun bisa diobati di sana. Soon. When will we wait? Yeah, that's what the kids on that weather are in trouble. It's incredible. Weh, ternyata tentara Orgun yang tertangkap ini adalah si Gedang, guys. Singkat cerita, beberapa saat kemudian terlihat Gedang sudah sadar dan Ken berusaha menanyainya dengan baik-baik. Tetapi apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh Ken, jawaban si Gedang cuman, "Namaku Gedang, petugas keamanan bunker Gunung Cuaca. Namaku Gedang, petugas keamanan bunker Gunung Cuaca. Namaku Gedang, petugas keamanan bunker Gunung Cuaca." Ken yang merasa kesal berniat untuk sedikit menyiksa pria itu. Namun Abby dan Clark melarangnya sehingga menimbulkan perdebatan di antara mereka. Yang pada akhirnya tentu saja Ken lah yang harus mengalah. Setelah itu Clark pergi menemui Raven untuk memintanya membuatkan replika alat yang mengeluarkan suara mendenging. Di situ ada juga Octavia yang khawatir pada Bellamy dan Lincoln karena masih belum ada kabar. Padahal seharusnya Lincoln sudah kembali. Dia cuma mengantarkan, kenapa begitu lama, gerutu Octavia. Tiba-tiba saja Clark mendapatkan panggilan untuk segera ke tempat airlock. Apa itu tempat airlock? Ya tentu saja ruang kedap. Ken dan Abby sudah ada di sana. Abby memanggil untuk memberitahukan tentang Jackson yang menemukan anomali maksud saya anomali genetik pada si Gedang, guys, yang hanya dapat ditemukan dari seseorang yang dilahirkan di Bahtera. Jadi intinya, sudah ada darah Sky People di dalam tubuhnya Gedang. Sontak hal itu tentu saja membuat Clark sangat marah karena mengetahui bahwa teman-temannya sudah mulai diambil darahnya. Clark sangat ingin membunuh si Gedang, tetapi Abby dan Ken melarangnya yang membuat Clark kesal dan beranjak pergi. Kembali ke bunker Gunung Cuaca. Hey Maya. I had some work to do. My expressionist class. Setelah melewati lift yang bikin deg-degan, Bellamy dan Maya melewati koridor di mana anak-anak Orgun bersekolah. Ada seorang anak lelaki yang menyapa Bellamy dan bertanya apakah dia dari unit darat, karena ayahnya juga seorang petugas yang katanya sedang menjalani pelatihan agar bisa menjadi unit darat juga. Semoga ayahmu berhasil. Di atas sana sangat keren, jawab Bellamy. Anak lelaki itu tersenyum. Dan saat dia pergi, barulah bisa diketahui bahwa anak tersebut adalah putranya Lovejoy. Ada nama ayahnya di belakang tas si anak. Sungguh di situ Bellamy langsung kena mental. Ia baru saja membunuh ayah dari anak kecil polos itu. Di sisi lain, Kejo sedang berada di ruang pengawas dan sedang memantau Arcadia. Ia merasa khawatir dengan Gedang yang bertugas untuk membunuh Clark. Kenapa masih belum melapor? Dan tak lama kemudian Pak Dante datang. Ia sangat kecewa kepada Kejo yang bertindak di luar perintahnya, sehingga di situ Pak Dante hendak memasukkan Kejo ke penjara. Akan tetapi, para bawahannya sudah tidak mau menerima perintah dari Pak Dante lagi. Mereka semua memihak Kejo karena keinginan untuk bisa hidup di luar bunker. Alhasil atas perintah Kejo, Pak Dante pun ditahan dan akan dimasukkan ke bangsal karantina. Sebenarnya aku tidak menginginkan hal ini, Ayah. Aku hanya ingin melihat impian Ayah terwujud. Dan itu tidak akan lama lagi, Ayah, ucap Kejo. Di saat yang sama, Jasper dan kawan-kawan di asrama bunker sedang bersiap-siap dan berkemas. Karena mereka akan segera pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya, pintu asrama tiba-tiba tertutup dan terkunci. Sehingga Jasper dan kawan-kawan tidak bisa keluar.
Sepertinya itu adalah ulah si Kejo. Bellamy dan Maya yang awalnya ingin mampir dulu di asrama jadi harus mengurungkan niat mereka. By the way, di situ Jasper entah bisa melihat Bellamy atau tidak. Yang jelas Bellamy dan Maya segera bergegas ke ruang galeri seni. Singkat cerita, Bellamy pun berhasil menghubungi Clark dan Raven yang berada di Arcadia. Betapa lega dan senangnya Clark mendengar suara Bellamy. Bellamy langsung saja melaporkan semua situasi di bunker Gunung Cuaca. Dia juga mengatakan bahwa di tempat tersebut terdapat anak-anak dan juga Maya yang berjasa besar untuk Bellamy. Kalau saja bukan karena Maya, maka Bellamy sudah mati. Jadi di situ Bellamy meminta Clark untuk menyusun rencana yang tidak membuat semua orang terbunuh. Segeralah Clark memberitahukan rencana briliannya, yaitu Bellamy harus membebaskan semua Grounders yang ditahan di bangsal panen. Dengan begitu, Bellamy bisa memiliki pasukan yang banyak yang bisa mengalahkan kaum Orgun dari dalam. Ya, Bellamy bisa melakukannya, tapi ia meminta Clark untuk melakukan sesuatu, apapun itu yang bisa mengulur waktu, karena penyamaran Bellamy cepat atau lambat pasti akan terungkap. Jika itu terjadi, maka akan gagallah rencana mereka. Aku punya ide, ujar Clark. Ia langsung saja mengajak Octavia, Indra, dan pasukan Grounders untuk membebaskan si Gedang. Jadi ketika Abby dan pasukan Sky People-nya berniat menghentikan tindakan Clark, ada Indra dan kaum Grounders yang menjadi tameng, sehingga Abby pun terpaksa menuruti rencana dari Clark. Tapi memangnya apa rencana Clark? Di situ Clark meminta Gedang untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin kaum Orgun. Kurang lebih pesannya seperti ini. Pasukan Grounders dan Sky People telah bersatu. Kami akan datang dan membunuh kalian semua. Kebut asam milik kalian tidak akan bisa menghalangi kami, dan kami juga sudah punya senjata suara denging untuk mengatasi Reaper. Tapi kalian punya pilihan jika ingin selamat. Kembalikan ke 47 teman kami dan juga semua Grounders yang kalian tangkap, ucap Clark. Ia membuang sebagian oksigen milik Gedang agar pria itu secepatnya sampai di bunker Orgun. Setelah Gedang pergi, Octavia bertanya pada Clark bagaimana jika pemimpin Orgun menolak. Kemudian Clark menjawab, "Tenang saja Octavia. Rencanaku adalah membuat kaum Orgun sepenuhnya waspada akan serangan kita dari luar, sehingga mereka tentunya akan mengurangi kewaspadaan mereka di dalam bunker. Dan resiko Bellamy ketahuan akan jadi lebih kecil," jelas Clark. The 100 bersambung.